Sosok Ajun Inspektur Polisi 2, Aibda, Eli Robienia, 44, polisi yang tidak mendapatkan gaji selama 1 tahun terakhir yang berawal dari utang yang tidak dibayar. Bahkan Aibda Eli juga sebelumnya dilaporkan atas kasus pengancaman lembaga pembiayaan menggunakan senjata api. Atas perbuatannya itu, anggota kepolisian daerah, Polda, Nusa Tenggara Timur, NTT, tersebut harus mendapatkan sanksi. Bagaimana kronologi lengkap? Semuanya berawal pada tahun 2019. Saat itu, Robi dan istrinya, Esye Bire, membeli mobil truk dengan cara kredit di PT Pegadaian Area Kupang, yang berada di Kampung Solor, Kota Kupang. Ketika itu, Robi membawa uang 100 juta rupiah sebagai uang muka. Namun, dana itu belum cukup, karena syaratnya harus 120 juta rupiah. Petugas Pegadaian menganjurkan agar kredit mobil bekas di salah satu showroom mobil di Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang. Nantinya, pembayaran cicilan setiap bulan dilakukan melalui Pegadaian. Robi pun setuju sehingga akhirnya membeli mobil dump truck Mitsubishi Canter keluaran tahun 2013 dengan harga 275 juta rupiah. Sebelum mobil itu dibeli, selain uang muka 100 juta rupiah, Robi juga diwajibkan memberikan jaminan usaha, karena kredit itu atas nama istrinya, Esye Bire. Tanpa pikir panjang, Robi menyetujuinya dan menyerahkan jaminan berupa buku pemilik kendaraan bermotor, BPKB, mobil tangki air miliknya. Kredit pun dimulai, dan setiap bulan, Robi menyetor lebih dari 7 juta rupiah selama 3 tahun. Mobil dump truck itu digunakan untuk usaha. Namun, belum genap setahun mencicil mobil, wabah COVID-19 muncul dan berdampak pada usahanya. Rencana Robi yang ingin mengembangkan usahanya harus pupus di tengah jalan. Meski kecewa, Robi terpaksa harus menerima kenyataan pahit. Segala upaya telah dibuat, tetapi tetap saja tak ada solusi. Mobil truk akhirnya ditarik oleh Pegadaian. Robi masih menganggap hal itu wajar. Namun, yang membuatnya kesal adalah saat mobil itu dilelang pada tahun 2021, dia tidak diberitahukan oleh petugas Pegadaian. Kekesalannya memuncak tatkala BPKB mobil tangki miliknya telah diberikan kepada PT Pegadaian Syariah Cabang Kupang tanpa sepengetahuannya. BPKB mobil tangkinya dikasih ke Pegadaian Syariah dalam bentuk overkredit. Hal itu terungkap setelah petugas Pegadaian Kampung Solor datang menarik mobil dump truck di rumahnya. Nalurinya sebagai anggota Korps Bayangkara mulai muncul. Dia lalu mengecek dokumen pinjaman ke Pegadaian Syariah. Ternyata, semua akad kredit dipalsukan. Ketika dia mempertanyakan itu, Robi malah dilaporkan ke Kejaksaan Negeri Kota Kupang oleh Pegadaian Syariah pada tahun 2022. Karena menunggak angsuran pinjaman selama 11 bulan sebesar Rp92.999.923. Robi mendatangi Kejaksaan Negeri dan menjelaskan semua kronologi kejadiannya. Namun, kasus itu pun tak ada penyelesaian. Tak hanya sampai di situ, pada tahun 2023, Robi dilaporkan ke Bidang Profesi dan Pengamanan, Propam, Polda NTT karena dituduh mengancam petugas Pegadaian menggunakan senjata api. Saya menolak putusan ini karena tidak diketahui Kapolda NTT. Jadi ini keputusan sepihak. Surat putusan ini juga semuanya discan tanpa cap. Jadi saya menduga ini semua direkayasa, sebut Robi. Karena menolak demosi, Robi pun sudah setahun ini tidak menerima gaji. Robi kesulitan membiayai istri dan 3 orang anaknya. Karena tak tahan diperlakukan tidak adil, Robi dan istrinya melapor ke markas kepolisian sektor, Polsek, Kota Raja dan Polres Kupang Kota. Di Polsek Kota Raja, istrinya yang melaporkan soal pemalsuan surat di PT Pegadaian Cabang Syariah.